Ada masa ketika dunia terasa terlalu senyap, bukan karena tak ada suara, tapi karena suara-suara yang dulu hangat kini perlahan menghilang. Pesan yang dulu cepat dibalas kini dibiarkan menggantung. Nama yang dulu disebut dengan tawa kini hanya hidup dalam kenangan, dan di antara jeda itu kamu mulai bertanya dalam hati, apa aku sudah tidak cukup baik untuk dipertahankan? Tapi di antara pertanyaan yang menyesakkan itu, ada satu bisikan lembut dari langit, yang menjauh darimu hanyalah manusia, bukan aku. Kalimat itu datang bukan dari luar, melainkan dari dalam, dari bagian dirimu yang selama ini diam, tapi selalu tahu arah pulang. Bagian itu adalah fitrahmu, tempat Tuhan berbisik dalam diam, tentang kepergian yang tak selalu salah. Tidak ada yang benar-benar hilang dalam hidup ini. Yang pergi hanya berpindah peran, yang menjauh hanya sedang diberi izin untuk mengajarkanmu sesuatu yang tak bisa diajarkan dengan kedekatan. Kamu pernah bertanya, kenapa orang-orang yang kamu sayangi justru menjauh saat kamu sedang rapuh? Kenapa yang kamu bantu justru pergi tanpa pamit? Kenapa yang kamu jaga malah menutup pintu? Dalam ajaran Stoik ada satu prinsip sederhana tapi dalam. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luar diri kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah cara kita meresponsnya. Mereka menyebutnya dichotomy of control. Dan dalam Islam, prinsip ini bergaung dalam kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Macukulah Allah sebagai penolong dan sebaik-baiknya tempat bergantung. Kadang, manusia dijauhkan bukan karena mereka jahat, tapi karena Allah ingin kamu belajar bersandar bukan pada manusia. Tuhan tahu, selama kamu masih menggantungkan bahagiamu pada makhluk, kamu akan terus terluka. Dan karena itulah Dia menciptakan jarak, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan. Saat dunia diam, langit mendengarkan. Ada momen ketika kamu menangis tanpa suara, kepalamu penuh, tapi tak tahu harus cerita ke siapa. Kamu buka ponsel, tapi nama-nama yang dulu akrab kini terasa asing. Kamu ketik pesan panjang, tapi ujung-ujungnya kamu hapus, karena sadar, tidak semua orang bisa memahami isi hatimu. Dan di titik itu kamu mulai sadar, kesepian itu bukan kutukan, tapi panggilan. Panggilan untuk menengok ke arah yang selama ini kamu abaikan. Dalam tasawuf ada satu makna yang dalam tentang khalwah, menyepi. Para sufi menyebutnya sebagai perjalanan kembali ke dalam hati. Bukan untuk menghindar dari dunia, tapi untuk menata ulang jiwa agar siap kembali mencintai tanpa pamrih. Mereka percaya, dalam sepi Allah sedang berbicara, dalam diam hati sedang disembuhkan. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk mendengar manusia, hingga lupa mendengarkan Tuhan. Dan karena itu Dia memisahkanmu, agar kamu berhenti mendengar kebisingan luar dan mulai mendengar suara batin yang suci tentang ekspektasi dan luka yang kamu ciptakan sendiri. Kita sering salah paham tentang cinta, tentang persahabatan, bahkan tentang kebaikan. Kita menolong tapi berharap diingat. Kita memberi tapi ingin dihargai. Kita sabar tapi berharap hasil cepat datang. Padahal di balik semua itu, ada satu sumber penderitaan yang sama, ekspektasi. Dalam pandangan Stoik, ekspektasi adalah racun yang kita ciptakan sendiri. Seneca pernah berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Artinya yang membuatmu sakit bukan karena orang itu pergi, tapi karena kamu membayangkan ia akan selalu ada. Kamu mengira hubungan itu akan selamanya, padahal dunia ini fana. Bahkan perasaan pun punya masa. Islam mengajarkan hal yang sama lewat satu kalimat yang lembut tapi tajam. La ilaha illallah, dan tiada yang layak disembah selain Allah. Jika dimaknai secara batin, kalimat itu bukan sekadar pengakuan iman tapi juga pengingat. Jangan sembah harapanmu, jangan sembah perasaanmu, jangan sembah manusia. Sebab, setiap kali kamu terlalu berharap pada makhluk, kamu sedang menuhankan sesuatu yang rapuh. Maka ketika mereka pergi, Tuhan sedang menurunkanmu dari singgasana ilusi yang kamu bangun sendiri. Luka yang menumbuhkan kesadaran. Luka bukan tanda bahwa Tuhan membencimu. Luka adalah tanda bahwa Tuhan masih peduli dan ingin kamu sadar. Kadang Dia menghancurkan agar kamu berhenti menyembah selainnya. Kadang Dia memisahkan agar kamu tahu siapa yang benar-benar penting. Kadang Dia membuatmu kehilangan arah agar kamu mau menengadah. Dalam setiap air mata yang jatuh ada doa yang tak terucap. Dan dalam setiap doa yang tak terucap, ada cinta Tuhan yang sedang bekerja diam-diam. Ibnu Athaillah pernah berkata, ketika Allah menahan sesuatu darimu, ketahuilah bahwa Dia sedang menyiapkan pemberian yang lebih baik. Dari sisi Stoik, ini sama dengan konsep amor fati, mencintai takdir, menerima segala yang datang, bukan dengan pasrah buta tapi dengan cinta yang matang. Kamu tidak lagi bertanya kenapa ini terjadi padaku, tapi untuk apa ini terjadi padaku.
Dan ketika kamu sudah bisa melihat dari sudut itu, luka yang dulu kamu anggap kutukan berubah menjadi jembatan menuju kedewasaan batin. Keheningan yang mengajarkan makna. Ketika semua orang menjauh, kamu belajar berdialog dengan dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa sunyi tak selalu menakutkan. Justru di dalam sunyi, kamu menemukan dirimu yang asli, yang tak perlu pura-pura kuat, tak perlu terlihat hebat. Dalam ajaran Islam, keheningan adalah waktu yang paling jujur untuk berzikir. Zikir bukan sekadar mengucap, tapi mengingat dengan kesadaran penuh, mengembalikan pikiran dan perasaan yang tercerai-berai agar kembali ke pusat Allah. Dalam bahasa Stoik, ini disebut ataraksia, ketenangan batin yang muncul ketika seseorang selaras dengan hukum alam dan rasionalitasnya. Bagi seorang Muslim, ataraksia itu adalah sakinah, kedamaian yang Allah turunkan ke dalam hati yang beriman. Kedamaian itu bukan datang dari luar, tapi dari hati yang berhenti menuntut, dari hati yang akhirnya berkata, Tuhan, jika memang mereka harus pergi, izinkan aku tetap utuh dalam kasih-Mu. Memaafkan tanpa dendam, melepas tanpa hilang. Ada satu tahap paling indah dalam perjalanan jiwa, ketika kamu bisa melihat masa lalumu tanpa rasa sakit, ketika kamu bisa menyebut nama seseorang yang dulu membuatmu menangis, tanpa lagi merasa perih, ketika kamu bisa berkata, terima kasih sudah pernah hadir, bukan kenapa kamu pergi. Itulah puncak kesadaran spiritual. Kamu tidak lagi menuntut keadilan, karena kamu tahu, Tuhan sudah menulis semuanya dengan rapi. Dalam Stoikisme, mereka menyebut ini sebagai apatheia. Bukan berarti tidak punya emosi, tapi emosi yang sudah tenang karena dikuasai oleh kebijaksanaan. Dan dalam Islam ini disebut ikhlas. Membebaskan niat dari segala pamrih, menyerahkan hasil kepada Allah. Ikhlas bukan berarti tidak sedih. Ikhlas artinya kamu sudah selesai dengan keinginan untuk mengubah yang tidak bisa kamu ubah. Kamu hanya belajar untuk mengalir, karena kamu percaya apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Tuhan tak pernah menjauh. Mungkin kamu merasa sendirian, tapi sadarlah, kesepian itu tidak pernah benar-benar kosong. Di dalamnya ada kehadiran yang lembut tapi nyata. Allah. Dialah yang menenangkan hatimu saat semua orang diam. Dialah yang memberi kekuatan saat kamu bahkan tidak tahu bagaimana harus bertahan. Dialah yang membuatmu masih ingin bangun, meski harimu terasa gelap. Rasulullah pernah berkata, ketahuilah, sesungguhnya Allah lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya sendiri. Dekatnya Tuhan bukan dalam jarak tapi dalam kesadaran. Dia tak pernah menjauh, hanya saja kadang hati kitalah yang sedang sibuk berlari mengejar bayangan. Maka berhentilah sejenak, tarik napas, dengarkan detak jantungmu. Di sana ada kehidupan yang tak pernah pergi. Itulah tanda kasih Tuhan yang tak pernah putus. Saat kamu pulang ke diri, setelah semua yang kamu lalui, kehilangan, penolakan, kesepian, kebisuan, kamu mulai menyadari sesuatu. Tidak ada yang benar-benar pergi dari hidupmu selama kamu masih membawa pelajaran darinya. Manusia hanya lewat tapi maknanya bisa menetap. Dan setiap pertemuan, setiap jarak, setiap perpisahan, semuanya adalah bagian dari cara Tuhan menuntunmu pulang. Dalam Stoikisme, kehidupan ini dilihat sebagai panggung alam semesta. Semua pemain datang dan pergi sesuai naskah. Dan tugasmu bukan memaksa siapa yang harus tetap di panggung, tapi memainkan peranmu dengan penuh kesadaran. Dalam Islam, hidup ini disebut amanah. Kita datang ke dunia bukan untuk memiliki, tapi untuk menjalankan peran sesuai kehendaknya. Dan setelah itu kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu bukan hanya untuk kematian, tapi juga untuk setiap kehilangan yang kita alami di dunia. Kita milik Allah, dan setiap yang hilang pun milik Allah. Tidak ada yang benar-benar lenyap, hanya berpindah ke tempat yang lebih sesuai dengan takdir, hati yang tidak lagi mencari pengakuan. Ketika kamu sudah menyadari bahwa yang menjauh adalah manusia, bukan Tuhan, kamu tidak lagi sibuk membuktikan diri. Kamu tidak lagi mencari validasi dari orang-orang yang bahkan tidak mengenal batinmu. Kamu mulai menikmati kesendirian. Kamu tidak lagi takut dicap dingin, karena kamu tahu, kehangatan yang sejati bukan dari pujian tapi dari hati yang damai. Kamu tidak lagi tergesa-gesa ingin dimengerti, karena kamu sadar, manusia datang dengan kapasitasnya masing-masing. Dan di titik itu kamu menemukan kebebasan. Kamu hidup bukan untuk diterima, tapi untuk menjadi versi paling jujur dari dirimu. Bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk menenangkan jiwamu sendiri. Terima kasih karena menjauh. Kini ketika kamu melihat ke belakang, kamu tidak lagi marah pada mereka yang pergi.
Kamu hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Terima kasih sudah menjauh." Karena dengan begitu aku belajar mendekat pada Tuhan. Mereka adalah bagian dari takdirmu, peran yang diizinkan Tuhan untuk membentukmu. Kalau mereka tidak menjauh, mungkin kamu tak akan pernah belajar berdiri sendiri. Kalau mereka tidak diam, mungkin kamu tak akan pernah belajar mendengarkan dirimu. Kalau mereka tidak pergi, mungkin kamu tak akan pernah tahu bahwa cinta sejati tidak pernah bergantung pada kehadiran fisik, karena cinta sejati yang paling murni hanya bisa lahir dari hati yang mengenal Tuhan, yang tak pernah meninggalkan. Dan kini, ketika malam terasa hening, kamu tidak lagi merasa sendirian. Kamu tahu, ada tangan lembut yang selalu menjaga, ada kasih yang tidak pernah menuntut, ada kehadiran yang tidak butuh alasan untuk tetap dekat. Yang menjauh darimu hanyalah manusia, tapi Tuhan, Dia tidak pernah pergi. Dia hanya menunggu sampai kamu berhenti mencari di luar dan mulai menatap ke dalam. Karena sejatinya, kamu tak pernah benar-benar ditinggalkan, kamu hanya sedang diajak pulang kepada Dia yang tak pernah menjauh. Malam ini, sebelum kamu menutup mata, coba letakkan semua yang masih kamu genggam terlalu erat. Nama-nama yang kamu rindukan, chat yang tak lagi dibalas, doa yang tak juga dijawab dengan cara yang kamu mau. Letakkan semuanya perlahan, seperti menaruh beban yang sudah terlalu lama kamu pikul sendirian. Tarik napas pelan dan bisikan dalam hati, "Ya Allah, kalau semua ini memang caramu mendekatkanku, aku pasrah dengan lembut." Kamu gak harus kuat setiap waktu. Kadang justru dengan lemah kamu bisa menemukan arah. Sebab kekuatan sejati bukan dari genggaman tanganmu, tapi dari kepasrahan yang jujur di dada. Mungkin selama ini kamu pikir, Tuhan menjauh hanya karena doa-doamu belum dijawab. Padahal mungkin Dia sedang menata hatimu, agar ketika jawaban itu datang, kamu siap untuk menerimanya tanpa sombong. Mungkin kamu pikir kamu gagal karena ditinggalkan. Padahal, bisa jadi itu cara Allah menyelamatkanmu dari hubungan yang akan mematikan jiwamu. Mungkin kamu pikir kamu sedang sendirian, padahal Tuhan sedang menjauhkanmu dari keramaian, agar kamu bisa mengenal suara yang paling jujur, suara hatimu sendiri. Dan nanti saat kamu mulai tenang, kamu akan sadar bahwa Tuhan tak pernah pergi bahkan sedetik pun. Dialah yang membuat air matamu bisa berhenti tepat waktu, yang membuat langkahmu tetap tegak meski dunia bergetar, yang menanamkan sabar di saat kamu sudah ingin menyerah. Jadi malam ini tenangkan dirimu. Kamu tidak sedang kehilangan apapun, kamu hanya sedang diarahkan ke sesuatu yang lebih sesuai dengan jiwamu. Jangan kejar mereka yang menjauh, karena kalau memang untukmu, mereka tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan kalau bukan untukmu, tak peduli seberapa keras kamu bertahan, mereka akan tetap pergi. Karena itu bukan bagian dari rencana Tuhan untuk menyembuhkanmu. Hiduplah dengan ringan, belajarlah melepaskan tanpa kehilangan rasa cinta, berdoalah tanpa tuntutan, dan percayalah, Tuhan selalu dengar. Meski kamu diam, meski kamu hanya menatap langit, meski kamu bahkan tak tahu lagi harus berkata apa, karena Dia lebih dekat dari napasmu sendiri. Dan selama kamu masih bernapas, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Jaga hatimu tetap hangat, meski dunia terasa dingin. Peluk dirimu dengan doa. Dan jika malam ini kamu masih merasa belum cukup kuat, tidurlah dengan keyakinan sederhana. Yang menjauh dariku hanyalah manusia, tapi Tuhan tak pernah pergi.